Hari ini kita akan mendiskusikan tentang metode riset survei. Riset survei biasanya dilakukan dalam proses risetnya hanya mengadakan sampel dari populasi. Artinya, hasil penelitian yang hanya mengandalkan sampel atau N kecil nanti bisa mencerminkan kondisi populasi. Di sini ada prinsip nanti yang namanya generalisasi. Nah, untuk bisa mengaplikasikan proses generalisasi supaya nanti proses sampel N kecilnya mencerminkan populasi, maka nanti peneliti harus menggunakan teknik sampling. Nah, teknik sampling yang digunakan adalah kelompok yang namanya probability sampling. Karena teknik probability sampling ini bisa dipakai yang hasilnya nanti walaupun mengandalkan sampel ketika penelitian hasilnya bisa diberlakukan untuk populasi alias prinsip generalisasi. Ada 4 kategori teknik sampling probability, yaitu ada acak sederhana, acak sistematis, distratifikasi, dan cluster atau gugus area. Survei kalau dilihat dari proses kerjanya bisa ada 2 kelompok, ada survei cross-seksional dan survei longitudinal. Kalau survei cross-seksional ini survei yang hanya dilakukan penelitiannya pada waktu tertentu, hanya satu kurun waktu tertentu. Tapi kalau survei longitudinal ini proses dilakukan penelitiannya pada waktu yang berbeda, melihat perbandingan. Misalnya mau lihat proses bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap mata kuliah tertentu, mata kuliah A. Pada semester gasal diteliti, lalu pada semester berikutnya diteliti lagi pada semester genap. Nah, hasil risetnya itu melihat perbandingan pada kurun waktu tertentu. Nah, kalau melihat perbandingan waktu ini yang dinamakan dengan riset survei longitudinal. Nah, kalau dilihat dari tujuan penelitian, sebenarnya ada 3 tujuan penelitian survei. Ada yang eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Nah, dalam hal ini yang dijabarkan di sini adalah konsep yang sifatnya deskripsi dan eksplanasi. Nah, survei yang deskripsi hanya memaparkan, hanya menceritakan, hanya mendeskripsikan objek penelitian. Tapi kalau survei yang eksplanasi, selain memaparkan, selain menggambarkan objek atau variabel yang diteliti, tapi dalam konteks lain lebih jauh, dia ingin melihat hubungan kausalitas antar variabel. Maka riset eksplanasi survei ini di akhir kerangka teori akan lahir yang namanya hipotesis alias jawaban dugaan karena dia menghubungkan minimal 2 variabel. Nah, berikutnya di dalam konsep riset survei ada yang namanya kerangka teori. Jadi di dalam kerangka teori itu yang pasti harus ada teori. Cuman yang perlu diperhatikan bagaimana memahami teori yang akan kita pakai di dalam kerangka teori. Yang pertama, yang pasti teori yang kita pakai teori yang levelnya mikro. Lalu teori-teori yang kita pakai bersentuhan dengan subjek yang kita teliti, bersentuhan dengan persoalan bidang kajian yang kita teliti. Jadi fokus pada konteks tertentu. Selain literatur bentuk teori dari buku, kita juga bisa di dalam kerangka teori itu ada yang namanya melihat tinjauan pustaka yang saya bilang tadi, disiplin ilmu yang spesifik. Misalnya kalau Anda riset tentang bidang ilmu komunikasi personal, ini akan berbeda dasar teorinya kalau nanti bicara tentang komunikasi massa, akan berbeda pula dengan komunikasi dalam organisasi. Maka dalam memakai konteks teori atau literatur pustakanya harus spesifik sesuai dengan bidang kajian yang kita teliti. Jangan terlampau luas, jadi ini yang akan mempermudah kita ketika menguraikan yang namanya kerangka teori. Di kerangka teori, yang bisa dimunculkan selain literatur, selain tinjauan pustaka yang lainnya, juga bisa dimasukkan yang namanya riset terdahulu atau jurnal-jurnal penelitian yang mendekati sama dengan riset yang kita teliti. Kenapa ini penting? Dilakukan dalam proses melihat jurnal-jurnal yang hampir sama dengan yang kita teliti berkaitan dengan objek penelitiannya agar penelitian yang kita lakukan punya pembaharuan, punya proses yang namanya novelty. Dan yang berikutnya, diusahakan dengan kita melihat jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kita akan terhindar yang namanya proses duplikasi.
Nah, di dalam kerangka teori ada uraian yang namanya hipotesis atau jawaban sementara, jawaban dugaan. Karena hipotesis ini adalah hubungan antar dua variabel atau lebih. Maka hipotesis yang nanti akan dimunculkan kalau tujuan penelitian yang saya bilang di awal tadi adalah eksplanasi. Nah, hipotesis ini tidak sembarang dibuatnya. Dalam proses penelitian, hipotesis akan punya cara penyajian yang berbeda. Ada hipotesis dengan arah, ada hipotesis tanpa arah, ada hipotesis statistik, ada yang bukan statistik atau H0 atau hipotesis kerja. Nah, bagaimana perbedaan penggunaan hipotesis ini tergantung tipe skala variabelnya. Jadi sekali lagi, bagaimana proses penampilan hipotesis yang mau ditampilkan di kerangka teori tergantung tipe skala variabel yang diteliti. Nah, di akhir kerangka teori ada yang namanya kerangka pemikiran. Secara garis besar yang namanya kerangka pemikirannya ide, gambaran, frame apa yang dikaitkan dari gambaran uraian teori. Jadi di sini adalah gambaran hubungan-hubungan variabel yang teliti yang mengacu pada teori yang dilakukan, pada teori yang dipakai sebelum-sebelumnya. Jadi intinya ide garis besar itu akan tergambar di sajian kerangka pemikiran. Lalu dalam konteks penggunaan dasar literatur untuk tinjauan teoritis atau kerangka teori, ini bisa dilakukan dengan 3 sumber data. Sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier. Kalau sumber data primer ini data yang diperoleh dari kita si peneliti itu sendiri. Langsung kita yang mendapatkannya, langsung kita yang mengolahnya, baik itu lewat teknik angket alias kuesioner, wawancara atau interview, observasi atau pengamatan. Nah, di sini peneliti harus melakukan proses yang namanya pengolahan data, mulai yang namanya editing, coding, tabulasi, dan analisis. Tapi kalau kita menggunakan sumber data sekunder atau data tersier, ini kita tinggal pakai, karena data ini data yang sudah tidak perlu lagi diolah, karena tinggal kita memanfaatkannya sesuai dengan persoalan yang kita teliti. Nah, tadi di awal saya katakan bagaimana proses teori yang bisa dipakai. Maka dalam proses nanti Anda riset, usahakan dalam hal penggunaan teori dipersempit bidang kajian. Misalnya dalam bidang komunikasi itu terlampau luas, maka bidang kajiannya bisa kita spesifik khusus. Apakah nanti komunikasi kelompok kajiannya, apakah komunikasi interpersonal, apakah komunikasi dalam organisasi, apakah komunikasi internasional. Kalau kita mulai spesifik membedah kajian komunikasi kita, ini akan mempermudah dalam menggunakan tinjauan literatur di kerangka teori. Jadi tinjauan teori yang kita gunakan udah mulai spesifik tergantung bidang kajian komunikasinya. Jadi sekali lagi nanti kita harus spesifik, apakah nanti kita menggunakan komunikasi konteks komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal, komunikasi dalam organisasi. Nah, semua teorinya itu punya prinsip kerja yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menggunakan prinsip komunikasi yang sifatnya umum, supaya nanti permasalahan yang kita akan bahas punya topangan, punya pegangan yang lebih kokoh. Nah, dalam prosedur penelitian, survei ini termasuk paradigma atau pendekatan secara kuantitatif. Maka dalam proses sajiannya, dalam survei dikenal ada yang namanya objek penelitian, ada yang namanya objek penelitian atau variabel penelitian, ada yang namanya subjek penelitian atau bahan penelitian. Kalau kita bersentuhan dengan objek penelitian, ini berkaitan dengan variabel penelitian. Kalau kita bersentuhan dengan objek atau variabel penelitian, kita akan bersentuhan dengan teknik pengumpulan data. Jadi kalau objek penelitiannya nanti persoalan tentang informasi, pengetahuan, atau objek penelitian tentang perilaku atau pendapat, maka alat pengumpul datanya berbeda. Contoh, kalau yang kita jaring tentang informasi atau pengetahuan, alat pengumpul datanya bisa kita gunakan angket alias kuesioner. Jadi sekali lagi, kalau objek penelitiannya tentang konteks pengetahuan, informasi, kita bisa menggunakan angket atau kuesioner.
Tapi kalau objek penelitiannya berkaitan dengan konteks sikap atau pendapat yang mendalam, itu lebih logis alat pengumpul datanya yang kita gunakan adalah wawancara atau interview. Tapi kalau objek penelitiannya tentang perilaku, alat pengumpul datanya adalah observasi. Nah, dalam proses pengumpulan data, alat yang kita gunakan harus mempunyai syarat validitas dan reliabilitas. Jadi, instrumenkah, daftar observasikah, daftar wawancarakah, itu harus mempunyai syarat validitas dan reliabilitas. Nah, validitas, kalau instrumen alat ukur yang kita pakai tadi, pertanyaan-pertanyaannya, statement-statement yang ada di dalamnya mencerminkan variabel yang kita teliti, mencerminkan apa yang kita mau teliti. Itu kalau konsep validitas. Nah, kalau reliabilitas itu bicara tentang proses kesederhanaan kita menggunakan istilah bahasa di dalam alat pengumpul data tadi. Kenapa kita harus menggunakan bahasa yang sederhana? Supaya nanti, jangan sampai nanti salah pemahaman terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam angket antara peneliti dengan yang diteliti. Makanya diusahakan bahasa riset, bahasa dalam angket diusahakan gunakan bahasa yang sederhana. Supaya nanti syarat reliabilitasnya bisa terpenuhi. Riset survei kita juga harus kenal yang namanya kaitan dengan tipe skala variabel. Jadi kalau kita variabel penelitiannya dalam proses riset punya tipe skala variabel yang berbeda, maka nanti ada proses perbedaan ketika menganalisis data. Jadi ada 4 kategori skala data variabel yang kita teliti. Ada yang namanya nominal, ada ordinal, interval, dan rasio. Umumnya skala yang ada di dalam bidang ilmu sosial itu kecenderungannya pada tingkat nominal, ordinal, dan paling tinggi pada level interval. Jadi jarang digunakan skala rasio. Jadi umumnya untuk riset-riset sosial itu ada di kategori nominal, ordinal, dan interval. Nah, kenapa harus paham tentang tipe skala? Nanti ada dampaknya ketika kita menggunakan alat statistik. Jadi analisis statistiknya itu punya perbedaan. Kalau skalanya nominal, akan berbeda alat statistiknya dengan skalanya ordinal, interval, atau rasio. Maka peneliti harus paham tipe skala dari variabel yang kita teliti. Mengenai detailnya nanti tipe skala akan dijabarkan spesifik pada informasi yang lebih jauh. Demikian gambaran tentang riset survei. Demikian informasi garis besar, detailnya nanti akan bisa Anda baca di dalam literatur textbook atau salam jumpa pada penyampaian informasi riset berikutnya.